Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adriskal, mahasiswa Universitas Madako Toli-Toli dengan NIM D23040079 akan mempresentasikan tugas video mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dari dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Muhammad Hairul Ummah BK SPD MPD. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup tata kelola supervisi pendidikan di sekolah dasar, yang dimana mencakup 7 poin, yaitu yang pertama, pengertian, tujuan, dan fungsi tata kelola supervisi manajerial. Yang kedua, pengertian, tujuan, dan fungsi tata kelola supervisi klinik. Yang ketiga, pengertian, tujuan, dan fungsi tata kelola supervisi profesional. Yang keempat, pengertian, tujuan, dan fungsi tata kelola supervisi individual. Yang kelima, pengertian, tujuan, dan fungsi tata kelola supervisi berbasis kinerja atau performance based supervision. Yang keenam, pengertian, tujuan, dan fungsi tata kelola supervisi berbasis kebutuhan pengembangan layanan sekolah. Dan yang ketujuh, pengertian, tujuan, dan fungsi tata kelola supervisi tertarget atau targeted supervision. Baik, masuk ke poin yang pertama, yaitu tata kelola supervisi manajerial. Supervisi manajerial adalah pengawasan terhadap aspek administratif dan operasional sekolah, seperti pengelolaan kurikulum, keuangan, sarana prasarana, dan manajemen sumber daya manusia. Tujuannya yang pertama itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen sekolah. Yang kedua, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan pendidikan nasional. Dan yang ketiga, menciptakan struktur organisasi yang tertib dan akuntabel. Masuk ke fungsinya, yaitu yang pertama, mengawasi pelaksanaan kebijakan sekolah. Yang kedua, memberi bimbingan administratif kepada kepala sekolah dan guru. Yang ketiga, mengevaluasi sistem manajerial untuk perbaikan berkelanjutan. Dan yang keempat, bertindak sebagai fasilitator, asesor, dan informan mutu sekolah. Supervisi manajerial yang efektif di sekolah dasar juga perlu didukung dengan sistem pelaporan yang transparan dan komunikasi yang terbuka antara kepala sekolah, guru, serta tenaga kependidikan. Pendekatan ini memungkinkan adanya pemantauan berkelanjutan terhadap pelaksanaan program sekolah dan pengambilan keputusan yang berbasis data aktual. Baik, masuk ke poin nomor 2, yaitu tata kelola supervisi klinik. Supervisi klinik adalah proses pembinaan langsung kepada guru melalui observasi di kelas, umpan balik, dan perencanaan aksi perbaikan pembelajaran. Tujuannya yaitu yang pertama, meningkatkan kompetensi mengajar guru. Yang kedua, meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Dan yang ketiga, mendorong guru berkembang melalui refleksi dan diskusi profesional. Masuk ke fungsinya, yaitu yang pertama, observasi kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi hasil observasi. Yang ketiga, memberikan umpan balik serta rencana perbaikan pembelajaran. Dan yang keempat, mendampingi guru dalam pelaksanaan rencana tersebut. Dalam konteks sekolah dasar, pendekatan supervisi klinik sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik siswa di jenjang awal, seperti penggunaan metode pembelajaran tematik, penilaian autentik, dan dukungan terhadap guru kelas dalam mengelola pembelajaran multi mata pelajaran. Supervisi ini juga dapat melibatkan diskusi reflektif pasca observasi yang terjadwal secara rutin. Poin yang ketiga yaitu tata kelola supervisi profesional. Supervisi ini mendorong guru agar terus meningkatkan kapasitas profesionalnya melalui refleksi diri, pelatihan, dan komunitas belajar. Tujuannya yang pertama itu mendorong pengembangan berkelanjutan guru. Yang kedua, menumbuhkan budaya kolaboratif dan pembelajar. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan dan etika kerja.
Fungsinya yang pertama itu memberikan umpan balik profesional. Yang kedua, mendorong kegiatan pelatihan dan pengembangan diri. Dan yang ketiga, membentuk komunitas belajar. Selain melalui pelatihan formal, supervisi profesional dapat difasilitasi melalui kegiatan informal seperti forum guru, diskusi pembelajaran mingguan, atau sesi berbagi praktik baik atau best practice. Hal ini akan membangun budaya belajar kolektif dan meningkatkan semangat kolaboratif antar guru. Baik, masuk ke poin yang keempat, yaitu tata kelola supervisi individual. Supervisi ini dilakukan secara personal antara supervisor, kepala sekolah, atau pengawas, dan guru berdasarkan kebutuhan unik masing-masing guru. Tujuannya yang pertama itu memberikan dukungan personal dan spesifik. Yang kedua, membantu guru mengatasi hambatan pribadi atau profesional. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri. Baik, masuk ke fungsinya. Yang pertama itu konseling dan bimbingan individual. Yang kedua, penyusunan rencana pengembangan pribadi. Dan yang ketiga, evaluasi pencapaian pengembangan guru. Supervisi individual sangat efektif jika disertai dengan asesmen awal terhadap kebutuhan guru melalui instrumen seperti kuesioner reflektif atau wawancara. Proses ini juga sebaiknya mencakup tindak lanjut berupa monitoring berkala untuk mengukur dampak bimbingan terhadap peningkatan profesionalisme guru secara personal. Baik, langsung masuk ke poin yang kelima, yaitu tata kelola supervisi berbasis kinerja atau performance based supervision. Pendekatan supervisi yang menilai kinerja guru berdasarkan indikator terukur seperti hasil belajar siswa, evaluasi pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Tujuannya itu yang pertama meningkatkan akuntabilitas guru, yang kedua meningkatkan efisiensi dan hasil kerja, yang ketiga mendorong guru untuk mencapai standar profesional. Masuk ke fungsinya, yaitu yang pertama penetapan indikator kinerja, yang kedua pengumpulan data objektif, yang ketiga evaluasi dan umpan balik berbasis bukti, dan yang keempat rencana peningkatan berdasarkan hasil evaluasi. Untuk mendukung keberhasilan supervisi berbasis kinerja di sekolah dasar, penting dilakukan pelatihan bagi guru dalam memahami indikator kinerja yang digunakan serta cara mengintegrasikan hasil supervisi ke dalam rencana kerja individu tahunan. Pendekatan ini harus tetap mempertimbangkan aspek psikologis guru agar tidak menimbulkan tekanan berlebih. Baik, masuk ke poin yang keenam, yaitu tata kelola supervisi berbasis kebutuhan pengembangan layanan sekolah. Supervisi yang berfokus pada identifikasi kebutuhan sekolah, lalu menyusun program pengembangan layanan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Tujuannya yang pertama itu memastikan sekolah tumbuh berdasarkan kebutuhannya, dan yang kedua menyediakan layanan yang relevan bagi siswa, guru, dan masyarakat, dan yang ketiga meningkatkan daya saing sekolah. Baik, masuk ke fungsinya. Yang pertama itu analisis kebutuhan sekolah, yang kedua perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan dan yang ketiga evaluasi dampak terhadap mutu layanan. Pelaksanaan supervisi ini sebaiknya diawali dengan kajian kebutuhan sekolah yang melibatkan semua pemangku kepentingan, yaitu kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan komite sekolah. Hasil dari kajian ini dapat menjadi dasar penyusunan program prioritas pengembangan sekolah yang realistis dan
berorientasi pada mutu layanan jangka panjang. Baik, masuk ke poin yang terakhir atau poin yang ketujuh, yaitu tata kelola supervisi tertarget atau targeted supervision, yaitu supervisi yang diarahkan pada permasalahan atau area tertentu yang menjadi prioritas. Misal literasi, numerasi, dan disiplin siswa. Tujuannya yang pertama itu untuk mengatasi masalah spesifik secara cepat dan tepat. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pengelolaan sekolah dasar. Yang ketiga, mendukung peningkatan mutu di aspek paling mendesak. Baik, masuk ke fungsinya, yaitu yang pertama, identifikasi target prioritas. Yang kedua, perencanaan dan pelaksanaan intervensi. Dan yang ketiga itu monitoring dan evaluasi hasil secara fokus. Pelaksanaan supervisi tertarget memerlukan ketepatan dalam menganalisis akar masalah yang menjadi fokus intervensi. Penggunaan data diagnostik seperti hasil asesmen sumatif, absensi, dan perilaku siswa sangat penting dalam menentukan area target. Strategi ini juga menuntut fleksibilitas dan ketegasan dalam implementasi agar tujuan supervisi tercapai secara optimal. Baik, dapat diambil kesimpulan bahwa ketujuh jenis tata kelola supervisi pendidikan ada. Baik, mungkin itu saja. Dapat diambil kesimpulannya bahwa ketujuh jenis tata kelola supervisi pendidikan di sekolah dasar perlu dijalankan secara terintegrasi dan saling melengkapi. Supervisi manajerial membentuk fondasi struktural, kemudian supervisi klinik dan profesional mendukung proses pembelajaran, supervisi individual dan tertarget menjawab kebutuhan guru dan institusi secara spesifik. Sedangkan pendekatan berbasis kinerja dan kebutuhan menjamin keberlanjutan dan relevansi dalam pengembangan sekolah. Integrasi ini akan menciptakan budaya kerja yang reflektif, kolaboratif, dan berorientasi pada mutu. Dengan penerapan yang tepat dan terpadu, berbagai jenis tata kelola supervisi pendidikan dapat saling melengkapi dalam mewujudkan sekolah dasar yang berkualitas, adaptif, dan berdaya saing. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.